Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat weekend buat temen-temen semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto, dan hari ini gue bakal membawakan beberapa berita yang harusnya gue bawakan kemarin temen-temen ya. Karena apa? BTC itu sudah tembus dari level 20.000 yang gue bilang kemarin ya temen-temen. Ternyata nggak perlu 3-4 tap, langsung jebol temen-temen ke 18.000 ya. Dan sekarang stabilnya di ya 18.000 ya, kemarin sempat 17 padahal. Dan kita gak pakai lama, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Ini dia market overview ya. Ini kalau misalnya di zoom out ya, kemarin gue sudah sedikit memprediksi. Gue berharap ya, jujur aja gue berharap bakalan standby di area setway 20 let's say 20 ribuan, mungkin sampai 19-an sedikit ya. Gue gak berharap 19 sih, jujur aja, ini garis bawah ya. Gue berharapnya di 20.300 ya, sampai 22.700-800an ya. Ternyata guys, apa yang terjadi teman-teman, hanya dalam waktu beberapa jam ya, bener-bener beberapa jam doang, dari yang istilahnya stabil, jebret langsung turun teman-teman ya. Banyak banget yang terkena likuidasi luar biasa. Wah, gua nggak menyiapkan ya Bitcoin liquidation ya. Ntar kita buka aja beritanya Bitcoin liquidation. Dan ya, ini dia sekarang kondisinya teman-teman ya. Sekarang berada di level 18.200. Ini kemarin sempat turun mentoknya sampai ke 17.600. Gue jujur aja nggak menyaksikan karena gue kemarin ngambil posisi cuma sedikit di sini ya. Jadi kemarin siang abis tidur gitu ya, gue ngambil posisi mungkin maybe di sini sekitar, oh enggak, siang-siang sih, jam 2 jam 3-an lah gue ngambil posisi di sini sedikit ya. Ngambil posisi dikit, future dapat beberapa dolar, udah gue cabut gitu ya. Dan sampai sekarang gue belum buka lagi, baru buka sedikit lah istilahnya ya. Dan ya, teman-teman sekarang bakal ada di 18.300. Ini bener-bener pertanyaan besarnya adalah bottomnya kapan ya. Sekali lagi gue bener-bener gak tahu kenapa, karena winter ini sudah terjadi ya guys ya. Ada beberapa juga yang bikin kalau menurut gue kenapa dropnya separah ini dan secepat ini. Ini kalau misalnya dihitungan 5 menit teman-teman ya, bahkan lebih gila lagi tuh ya. 5 menit aja bener-bener langsung duar gitu ya, jatuh ke bawah teman-teman ya. Ini bener-bener volume sell-nya nggak kira-kira tingginya ya. Kita bisa lihat di chart 1 menit aja bahkan less than 1 minute ya teman-teman ya. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar guys ya. Dari angka 20.300 ya, itu bisa dibilang supportnya, langsung dijebret turun ke bawah ke 19.300. Turun 1000 BTC teman-teman ya. Harganya turun 1000 dolar, sorry bukan 1000 BTC, 1000 dolar dalam waktu cuma 4 menit guys. Ya, ini butuh chart 1 menitan untuk melihat yang seperti ini. Sungguh price action yang luar biasa ya. Ini mau TA kamu sejago apa juga, rungkat-rungkat aja ya kayak gini ya. Dan ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan sekarang kondisinya memang lagi ya lumayan kacau gitu ya. Sekarang harganya udah di 18.300. Dan we will see berita lain ya. BTC sorry, kita lihat dominansi ya. Dominansi sebetulnya masih agak gini guys ya. Kalau misalnya teman-teman lihat dominansinya 43%, artinya seiring BTC turun, dominansinya juga ikutan turun. Artinya apa? Artinya altcoinnya itu sekitarnya itu cukup ya lumayan nahan gitu ya istilahnya ya. Karena kalau teman-teman lihat dari minusnya, BTC-nya minus 3%, ini bahkan BNB-nya cuma minus 2%. Ya kan, udah gitu ada ETH mana ya? ETH kenapa nggak ada di sini? Ah, ini ETH nih cuma minus 3% ya teman-teman ya. Jadi kayak nggak signifikan banget karena mungkin pembantaian altcoin itu sudah terjadi beberapa waktu lalu ya. Jadi sekarang cuma menstabilkan istilahnya ya. Dan sekali lagi total market cap kita udah berapa? 700 tembus ya, 795 miliar dolar ya. Makin turun lagi ya sekali lagi. Jadi ini istilahnya makin lama makin dikocok-kocok, makin habis teman-teman ya dari total market cap-nya. Tapi apakah Bitcoin is dead? Bitcoin gak bakal bisa bangkit lagi? Enggak, gue cukup percaya bisa, tapi memang waktunya enggak dalam waktu dekat. Oke, lalu gue mau bahas sedikit mengenai kenapa sih salah satu alasan bisa turun. Gue cukup percaya guys ya. Ini ada andil-andil venture capital ya. Venture capital ini salah satunya si Miles Dutcher. Ini udah Dutcher, susah lah namanya. Pokoknya ini ya Twitter ya, Miles Dutcher. Ini udah ngomong kalau misalnya we are witness the biggest leverage reset in crypto history. Orang-orang yang pakai leverage ya, yang pakai ya, terutama sebetulnya gue juga ya pakai leverage main future gitu ya. Itu wreck guys ya. Yang ya rata-rata yang long ya, yang long karena kan mereka seller itu pasti long kayak gitu kan, yang istilahnya pakainya ngutang gitu ya. Cara apa namanya, cara
mendapatkan duitnya dari ngutang gitu ya, istilahnya dibantai semua ya. Jadi salah satu crypto Legends VC yaitu 3AC ya kan, itu lagi facing insolence. Lah, kita translate aja lah guys ya, pusing ya. Translate dispatch, boom. Oke, tidak bisa ternyata ya guys ya. Kalau gitu kita translate ini aja. Nah, kami menyaksikan penyetelan ulang leverage terbesar dalam sejarah kripto. Salah satu visi 3AC terbesar kripto menghadapi kebangkrutan. Oh, Solvency itu kebangkrutan ya teman-teman ya, yang dapat menyebabkan bencana bagi seluruh ruang ya. Nah, jadi ini tweetnya ada, ini panjang banget teman-teman. Gue udah baca sebagian dan gue bakalan TLDR-nya buat kalian ya. Gue bakal menyimpulkan, intinya adalah gini teman-teman ya. Jadi 3AC itu yang punya Suzu ya. Suzu ini adalah salah satu orang penting juga di di space crypto, karena bisa dibilang followernya pun sudah mencapai 500.000 follower ya, which is very very big ya teman-teman. Do Kwon itu followernya 1 juta, padahal sebelumnya katanya, kalau nggak salah, gue juga nggak tahu, gue belum follow Do Kwon sebelum Lunanya rungkat, itu followernya cuma 300 gue lupa ribu gitu ya. Tahu-tahu jadi 1 juta sekarang Do Kwon. Nah, ini juga Suzu yang istilahnya co-foundernya 3AC atau yang punyanya juga, bisa dibilang ini sekarang lagi silent treatment guys, lagi diem, sama kayak Do Kwon waktu itu pernah private Twitternya, ini pun lagi diem, dia nggak mengeluarkan tweet apa-apa dari tanggal 15 ya. 15 ini 3AC ya. Ini kita baru ngomongin 3AC, ntar gue juga bentar ngomong soal Celsius. Mungkin buat teman-teman pernah denger gitu ya. Nah, intinya di sini Suzunya udah diem sebagai ya biasa juru bicaranya lah dari venture capital 3AC. Lalu di sini juga dia udah terlikuidasi sekitar berapa banyak ya? Gua nggak tahu lah angka pastinya, yang pasti udah banyak banget ya teman-teman ya. Lalu ada berita juga, ini gue masih belum tahu apakah benar atau enggak. Ini dari si Fatman, mungkin teman-teman tahu Fatman ini adalah salah satu yang paling yang paling niat banget gitu ya istilahnya ya, nge-blow up Terra Luna ya kan teman-teman ya, Fatman ini. Dan dia udah confirm 3AC itu borrow money from multiple fund. Jadi 3AC itu udah minjem duit ya. Nah, sekarang masalahnya, kalau udah minjem duit, suku bunganya naik ya kan, harga kriptonya turun, apa yang terjadi? Tidak bisa bayar hutang. Tidak bisa bayar hutang, apa yang terjadi? Liquid ya teman-teman ya. Nah, ini juga teman-teman ya, jadi bukan cuma 3AC-nya sebagai peminjam yang merasa kesulitan, tapi ternyata yang minjemin juga kesulitan ya. Ini juga ada beritanya juga, cukup panjang, tapi gua summarize juga intinya teman-teman ya. Intinya kalau misalnya tuh ya, dia minjemin duit, tapi minjemin duitnya lihat teman-teman ya, 3888888 wah juta deh guys. Sungguh luar biasa besarnya ya guys ya. Dan intinya juga di sini bisa dibilang masalahnya yang terjadi paling besar adalah harga kriptonya juga turun ya, mau BlockFi mau AAV banyak guys ya. Dan ini ada portofolionya juga dari kira-kira dari mana aja dia minjem, dan Three Arrow Capitalnya invest kemana. Jadi gini guys ya, masalahnya kalau misalnya ini kita perlu tahu kenapa teman-teman ya, karena gini logikanya aja, kalau ada perusahaan yang udah mau bangkrut dan perusahaan itu ada invest di tempat lain, apa yang akan dilakukan perusahaan tersebut? Otomatis kan dia bakal menjual aset-asetnya teman-teman ya. Jadi ini terancam juga guys. Kemarin yang sudah parah itu Ethereum, karena kita tahu sendiri Ethereum tuh penurunannya sangat amat drastis ya teman-teman ya. Bahkan udah tinggal 14 juta sekarang harganya $1.000, amazing sekali teman-teman turunnya. Wow, gua udah kurang bisa berkata banyak ya. Bahkan Ethereum sebulan terakhir sudah turun 52% dari value-nya 2000-an, sekarang udah tinggal 1000 ya. Yang BTC-nya, BNB-nya paling turun 36, 35 gitu ya paling mentok. Bahkan Cardano aja masih strong banget, turunnya cuma 16% teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya kan. Ini yang terancam itu udah pasti Terra, nggak usah dibahas, udah rungkat ya. Solana ini terancam, Polkadot terancam, Nier terancam, Mina terancam, Kusama terancam, ETH jelas, Bitcoin juga lumayan terancam, Avalanche terancam sekali. AAV ini juga ini AAV ini salah satu tempat peminjaman dana ya, bisa juga staking di situ. DYXY, terus ada Kyber Network, ini bahaya semua ya. Trader Joe juga sama ya, tempat staking semacam itu di Avalanche ya kan. Jadi ya ini yang terancam teman-teman ya. Jadi cukup ya, beritanya cukup lumayan parah teman-teman. Dan intinya adalah Three Arrow ini sudah terlikuidasi. Pertanyaannya adalah Michael Saylor sama Celsius terlikuidasi apa enggak ya? Belum teman-teman. Kalau gua nggak salah ingat Celsius tuh 14.000,
Si Michael Saylor gue lupa angkanya 12 apa 8.000. Katanya Michael Saylor jauh cukup jauh ya. Dan sekali lagi guys ya, ini yang pengen gue kasih tahu sedikit. Ternyata tuh ya, kita sambil buat konten makin kacau harga Bitcoin ya. Udah nyentuh 17.000 lagi nih. Dan by the way, ini gue bahas sedikit mengenai Celsius teman-teman ya. Ini untungnya nggak ada di Binance ya. Dan jangan main-main sama Celsius. Kemarin juga gue sempat bilang mengenai TRX ya teman-teman ya, yang apa namanya nih, DPEG ya, on the way DPEG. Ini kan kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, stablecoin grafiknya nggak stabil sama sekali gitu ya. Tuh lihat ya teman-teman ya, stablecoin yang nggak stable sama sekali ya kan, USDC. Nah lihat ya guys ya, ini contoh nih, stablecoin yang nggak stable sama sekali ya. Dari harganya stabil $1 sekarang udah mulai DPEG ke 0,9581 ya teman-teman. Nah ini jangan main-main sama yang modelan begini teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Gua bakalan buka TRX dan gue juga bakal buka Celsius di sebelahnya. Bentar, kita cari dulu USDT prep. Oke, ini aja. Dah, ini Celsius ya sama si TRX ya teman-teman ya. Kita bahas TRX dulu yang kemarin sempat gue bahas guys. TRX ini kenapa gua udah nggak pengen lagi nge-short di TRX, karena TRX ini terlalu berbahaya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat chart 15 menitnya ya, dia tuh banyak kayak ngambil likuiditas guys ya. Ini contohnya nih. Ini contoh yang paling parah nih teman-teman ya. Jadi udah turun, udah isunya gede banget, orang-orang DPEG 0,57 jebret dinaikin guys ya, dinaikin. Parah banget ya. Ini kemarin. Beberapa hari lalu pun sama kurang lebih skenario-nya ya, lihat nih. Ini udah on the way, bener-bener on the way DPEG. Ini bukan gara-gara Bitcoinnya naik ya. Iya Bitcoin naik sedikit gitu, tapi ini bener-bener selisihnya itu teman-teman ya, dari 4,6. Nih gue yang banget gue nge-short, dan untungnya gue udah take profit lebih awal ya. Kalau enggak, lihat guys ya, selisihnya 14%. Bayangin kalau kamu kali 20 teman-teman ya, 14% itu 280 guys ya. Langsung 14% kali 20, 14 kali 20 ya 280 ya. Wah parah banget guys ya. Kalau kamu punya margin $100 tuh langsung minus $280 ya, cukup. Ya itu dia, mengerikan ya. Dan ya ini satu terjadi, ini kedua terjadi lagi guys ya. Jadi dalam jangka waktu beberapa hari tuh lihat deh, weeknya tuh week atasnya serem banget teman-teman ya. Sumpah week atasnya serem banget. Jadi jangan main-main sama Justin Sun lah istilahnya ya. Walaupun itu orang yang cukup ngaco di dunia kripto, tapi jangan main-main sama Justin Sun, karena ini yang sering terjadi nih, begitu BTC-nya turun dinaikin tuh, lihat tuh naikinnya sekali 11%, dan rata-rata kalau udah dinaikin begini turunnya rada susah dan lama ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya ngambil nge-short di bawah sini sekarang masih nyangkut gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman, itu TRX. Lalu gue bahas lagi ya mengenai Celsius. Celsius juga jangan main-main. Kenapa guys ya? Kalau Celsius itu, kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh bener-bener sesuatu yang nggak make sense menurut gue ya. Ini kenapa ya? Gue ternyata salah ya. Celsius Theater. Ya ini. Ya ternyata gue salah tadi. Sorry. Nah, nih teman-teman ya. Ini tuh Celsius itu yang pas jatuh itu di sekitar sini. Sorry, itu Mei. Nah ini di sini 10 Juni. Baru ya, baru beberapa lama lalu jatuh ya kan? Iya Mei, Juni apa di sini ya, 14 Juni enggak lebih. Nah nih ntar autonya gue matiin aja biar nggak ribet. Kalau nggak salah di sekitar sini deh. Ya di sekitar sini nih, 10 Juni ya. Emang itu kasus awalnya apa, Celsius 10 Junian ya, kurang lebih 10 Juni. Jadi udah memang dari BTC-nya tuh agak drop ya teman-teman ya. Dia drop. Nah kalau nggak salah nih yang dia ngestopin pengambilan dana itu di sini nih guys ya, 11 Juni kalau nggak salah di stopin ya. Di stopin pengambilan dana. Oh sorry, no di sini. Ya gue inget di sini. Nih, di sini nih di stopin pengambilan dana ya teman-teman ya. 0,3 tanggal 13 Juni bener di stopin pengambilan dana. Bet dia turun ya sampai paling rendahnya 0,15. Ini semua orang udah nggak percaya Celsius dan udah di short abis-abisan. Untungnya sekali lagi di Binance gak ada, gue lupa adanya di mana Celsius ya kan. Udah gitu begitu naik ya kan, naik turun lagi. Jadi orang tuh hope-nya udah ada gitu ya. Tapi ternyata Bitcoin harganya naik, dia naik, dan terakhir ini mainan whale. Ini udah pasti dimanipulasi teman-teman ya. Ini impossible banget. Perusahaan yang lagi berkasus, tokennya bisa up sampai kayak gini, ini nggak mungkin teman-teman ya. Menurut gue hampir nggak mungkin ya kan. Sampai naik 300, lihat guys, bayangin 330% ya. Ini udah pasti yang nggak pasang stop loss guys, ambles pasti liquid ya, sudah pasti liquid, nggak mungkin nggak ada cerita nggak liquid ya. Karena coba kita lihat ya, Celsius tuh berapa sih? Mungkin nggak sih kita lihat dimainin nggak sih sama ini ya, sama apa namanya ini, Celsius ya, sell.
Dimainin gak sih sama market capnya? Coba berapa market capnya satu. Wah ini dolar, coba pusing gua kalau rupiah ya. Dolar market capnya tuh, market capnya ternyata kecil banget guys, cuma 125 juta ya. Maksud gue dibanding yang lain ini tergolong kecil guys. Wajar ya kalau misalnya bisa dimainin sama bandar gitu ya istilahnya. Ini market capnya cuma 125 juta guys. Jadi kayak cuma butuh, inget loh guys, ini Tron ya TRX itu sekali suntik dana itu bisa 50 juta 200 juta guys ya. Besar sekali ya. Nih Justin Sun, kita lihat Justin Sun. Bentar, sorry, Justin Sun. Nah, lihat ya, dia sekali setor dana bisa berapa teman-teman ya? Gede banget ya. Mana sih ceritanya? Bentar, 18 USDD trending. Dia, nah nih 300 juta tuh ya, bayangin guys, 300 juta ya. Sekali ngesetor dana untuk ngamanin packnya, dia bisa nyetor 300 juta. Sedangkan Celsius itu market capnya cuma 100 juta guys. Itu dia maksudnya, kita mesti sedikit tahu fundamental nih kayak gini nih guys ya. Biar kita tetap istilahnya ya technical boleh dipelajari gitu, tapi minimal juga fundamentalnya mesti cukup belajar gitu ya. Gue kemarin juga sempat apa namanya nge-short TRX, tapi memang nggak lama. Dan sekarang gue jujur aja setelah Justin Sun kayak gini, udah 3 kali dilakukan, 1 kali ya kan, 2 kali yang di sini ya kan, 2 kali dan 3 kali yang di sini, jebret gue udah cukup. 3 kali sudah dimanipulasi sama Justin Sun dan gue angkat tangan dari TRX gitu ya. Jadi ya jauh-jauhin lah token-token semacam ini teman-teman ya. Nge-short, gue sekarang nge-short biasanya Unvi, ZIL ya. Unvi kan token-token ngaco gitu ya, Unvi ya kan, terus ZIL gue juga suka kadang-kadang nge-short gitu ya. Jadi ya cari-cari token-token yang istilahnya yang proyeknya nggak jalan lah ya. Kalau buat nge-short gitu ya. Kalau nge-long udah jelas kayak BNB, ETH gue nggak yakin juga bisa di long, tapi ya cari-cari project-project bagus lah untuk di long. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja guys hari ini ya. Semoga info hari ini bisa mencerahkan teman-teman semua. Sekali lagi sorry tadi ada kendala sedikit mengenai kamera. Dan ya kurang lebih begitu aja videonya Liong Crypto hari ini. Thank you banget buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like dan join grup Telegram yang ada di link description. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke teman-teman, segitu aja. See you in the next video. Bye-bye.